Apakah Iran sedang menantang dominasi dolar di dunia? Iran dikabarkan sedang mempertimbangkan perizinan kapal tanker minyak untuk melintas di Selat Hormuz jika muatannya dibayar dengan mata uang yuan. Langkah ini bisa menjadi pukulan telak bagi sistem petrodolar yang dalam 50 tahun terakhir menopang dominasi finansial Amerika Serikat. What we're seeing is Iran frustrated with the big picture, which is a world in which it has a significant share of global oil production, but it is very weak when it comes to the financial layer. And what it's trying to do, I think, with this move is to try to weaken the United States sort of iron grip of that financial layer of energy markets. Sistem petrodolar muncul pada 1970-an saat Amerika Serikat dan Arab Saudi menyepakati minyak global diperdagangkan dalam dolar. Akibatnya, negara-negara di dunia harus memiliki dolar untuk bisa membeli minyak, sehingga permintaan terhadap dolar meningkat pesat secara global. Selama beberapa dekade, sistem ini berjalan dengan baik. Pada 2002 hingga 2008, harga minyak sempat mendekati $150 per barel, dan Amerika menjadi importir minyak terbesar dunia. Negara-negara pengekspor minyak kemudian menginvestasikan keuntungannya ke obligasi pemerintah Amerika Serikat, yang pada akhirnya juga membantu membiayai pengeluaran negara itu. Tapi kini semakin banyak negara menjauh dari dolar dan pengaruh petrodolar pun melemah. Sanksi dari Amerika Serikat memperlihatkan betapa mudahnya negara bisa tersingkir dari sistem keuangan berbasis dolar. Karena itu banyak negara sekarang yang melihat ketergantungan pada dolar sebagai hal yang beresiko. Porsi dolar dalam cadangan devisa negara-negara di dunia kini menurun dari 71% pada 1999 menjadi sekitar 57% pada 2025. Cina mendorong petro yuan sebagai alternatif, sehingga negara yang terkena sanksi seperti Rusia tetap bisa bertransaksi tanpa dolar. Sekitar 20% perdagangan minyak mentah dunia kini dilakukan dengan mata uang selain dolar, seperti euro atau yuan. If we look at oil markets today, the dollar is still far and away the dominant currency that's used. But there has been some erosion, and most of that erosion has taken place with countries that have been sanctioned by the United States, and many of those countries, or at least a number of those countries, happen to be major oil-producing economies. Para ahli melihat pola yang jelas dalam langkah Amerika Serikat di luar negeri. Meningkatkan pengaruh atas cadangan minyak Venezuela yang besar adalah bagian dari strategi tersebut. Tujuannya untuk melindungi sistem petrodolar dan kekuatan global yang dimiliki dolar. Dominasi dolar pada perdagangan minyak dunia memang belum akan tergantikan dalam waktu dekat. Namun, pengaruhnya mulai melemah dan langkah Iran semakin mempercepat pergeseran itu.